Saudara-saudara dan anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, kita bersyukur karena saat ini kita dimampukan oleh Tuhan untuk beribadah. Kita meyakini Tuhan hadir dalam ibadah ini, menyertai dan memberkati kita sekalian. Marilah kita masuk dalam ibadah ini dan bernyanyi dari Kidung Jemaat 18 bait yang pertama. Allah hadir bagi kita. Ibu, bapak, dan saudara, serta anak-anak yang dikasihi Tuhan, marilah ibadah ini kita khususkan dengan pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dan yang memelihara seluruh ciptaannya. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus kiranya ada pada saudara dan anak-anak sekalian. Pemeliharaan Tuhan terus berlangsung bagi manusia dan seluruh ciptaan. Pertolongannya selalu tersedia bagi yang berseru kepadanya. Oleh sebab itu, patutlah semua ciptaannya memuji dan memuliakan namanya. Marilah kita ungkapkan pujian kita melalui Kidung Jemaat 60, bait yang pertama, 4, dan 7. Saudara terkasih, marilah kita mendengarkan sabda Tuhan dari 1 Timotius 6 ayat yang
11 sampai dengan yang ke-12 yang demikian. Tetapi engkau, hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu, kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar, dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi. Sadar akan kesalahan dan dosa kita, marilah kita datang kepada Tuhan menyatakan pengakuan dan penyesalan kita, serta memohon pengampunannya. Kita nyatakan itu melalui nyanyian penyesalan Kidung Jemaat 30A bait 1 dan 3. Tuhan penuh belas kasih kepada kita sekalian. Dan karena itu, Ia senantiasa menyediakan anugerah bagi kita. Berita anugerah terambil dari Mazmur pasal yang ke-33, ayat 18 dan 19 demikian. Sesungguhnya, mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya, untuk melepaskan jiwa mereka daripada maut dan memelihara hidup mereka pada masa kelaparan. Tuhan terus mengasihi kita.
dan Ia senantiasa memberikan dan menyediakan pertolongan dan kekuatan. Kepada setiap kita yang menanggapi anugerah Tuhan, kita diundang untuk masuk dalam kehidupan yang baru. Adapun petunjuk hidup baru bagi kita sekalian terambil dari Matius pasal yang ke-6, ayatnya yang ke-34, demikian. Sebab itu, janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Keyakinan kita akan pertolongan Tuhan mestinya membawa kita kepada keberserahan hidup dan semangat menjalani kehidupan. Marilah kita tanggapi berita anugerah dan petunjuk hidup baru melalui nyanyian Kidung Jemaat 369A, bait yang kedua dan yang ketiga. Ya Yesus, ku berjanji. Saudara-saudara dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, mari kita menyatu di dalam doa syafaat. Kita berdoa. Tuhan yang Maha Baik, kami bersyukur karena hari ini Tuhan memperkenankan kami untuk beribadah. Kami meyakini Tuhan memberkati ibadah kami dan akan semakin menolong kami untuk dapat meyakini kuasa dan cinta-Mu atas kami. Kami juga percaya Tuhan, Engkau tahu apa yang kami alami saat ini, di mana kami masih berhadapan dengan virus COVID-19. Tolonglah kami, supaya kami dapat hidup dengan bijaksana, dan kami secara bersama-sama dapat mencegah penyebaran virus yang ada, sehingga kehidupan yang baik yang kami rindukan akan terus berproses dan terjadi dalam kehidupan kami. Kami juga mengingat saudara-saudara kami yang ada dalam keadaan sakit, lemah tubuh karena usia yang lanjut, saudara-saudara kami yang bergumul dengan persoalan-persoalan yang tidak mudah. Kami senantiasa memohon pertolongan-Mu. Tuhan menolong dan memberkati. Kami juga berdoa bagi kehidupan bersama kami, di tengah keluarga kami masing-masing, di tengah keluarga gereja, dan juga di tengah-tengah masyarakat. Kiranya Tuhan terus memberkati dan menyertai kami. Kami menyerahkan hidup kami seutuhnya,
dan harapan kami hanya kepada Tuhan. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saat ini kita hendak menyatakan syukur kepada Tuhan melalui persembahan. Adapun sabda yang mendasari ucapan syukur kita terambil dari Mazmur yang 28 ayat yang ke-7 yang demikian. Tuhan adalah kekuatan kita dan perisaiku. Kepadanya hatiku percaya. Aku tertolong sebab itu beria-ria hatiku. Dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya. Bersamaan mengaturkan persembahan, marilah kita melantunkan pujian syukur dari Kidung Pujian 148 bait 1 dan 2. Kubawa persembahan. Marilah kita bawa persembahan kita kepada Tuhan melalui doa. Kita berdoa. Tuhan yang penuh kasih, saat ini kami mengucap syukur kepadamu melalui persembahan yang kami bawa dalam ibadah ini. Kiranya Tuhan berkenan memberkati persembahan kami ini ya Tuhan, sehingga dapat menjadi alat bagi kemuliaan nama Tuhan. Apabila di dalam kami menghancurkan persembahan ini terselip dosa dan kesalahan, kami memohon pengampunan Tuhan. Dalam ibadah ini ya Tuhan, kami hendak membaca dan merenungkan sebagian dari firman-Mu. Berkatilah kami, sehingga kami dapat mengerti dan melakukannya dalam hidup kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sabda Tuhan yang akan kita baca dan renungkan hari ini terambil dari Injil Matius pasal yang ke-14 ayat 22 sampai dengan yang ke-33. Demikian bunyinya. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang, sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam, datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah,
Aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya Engkau Anak Allah." Demikian pembacaan sabda Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengar firman, memeliharanya dan melakukannya dalam hidup sehari-hari. Haleluya. Saudara-saudara dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, tema khotbah hari ini adalah mempercayai pertolongan Tuhan. Dalam disiplin ilmu psikologi, ada perilaku orang yang disebut dengan kompulsif dan impulsif. Arti sederhananya kurang lebih demikian. Orang disebut berperilaku kompulsif ketika ia memiliki dorongan yang tak tertahankan untuk melakukan sesuatu dan itu dilakukan secara berulang-ulang. Contoh, mengecek kunci pintu secara terus-menerus. Jadi sehari, seorang yang kompulsif bisa ngecek pintu sudah dikunci atau belum, itu bisa puluhan kali. Nah, hal ini sering terjadi untuk mengatasi rasa cemas dan rasa takut yang ada. Kalau perilaku ini hanya sesekali terjadi, mungkin masih bisa dianggap wajar. Tetapi kalau terlalu sering terjadi dengan intensitas yang tinggi, maka akan menjadi gangguan dalam hidup sehari-hari. Dan karena itu, perilaku kompulsif perlu diatasi. Sementara perilaku impulsif adalah perilaku atau tindakan berdasarkan insting atau gejolak hati. Sakdek, saknyet dalam kosakata Jawa. Dengan demikian orang yang berperilaku impulsif dalam melakukan suatu tindakan tanpa berpikir tentang konsekuensi atau resiko yang akan dihadapi. Dengan kata lain, tanpa pikir panjang, orang melakukan sebuah tindakan. Contoh, lihat barang bagus, langsung beli. Tanpa pikir panjang bagaimana dengan kebutuhan yang lain. Berlari ketika nyebrang jalan tanpa melihat sekitarnya. Ini juga termasuk perilaku impulsif. Enggak mau tahu dengan yang lain. Apa yang dirasakan itu yang langsung dilakukan. Oleh karena itu, biasanya orang yang impulsif sering merasa salah dan menyesal atas apa yang telah dilakukannya. Hati menjadi tidak tenang dan gelisah. Dengan demikian, sama dengan kompulsif, kalau perilaku ini sering terjadi, maka akan menjadi gangguan bagi hidup seseorang dan karena itu perlu dikendalikan. Kalau dilihat dengan menggunakan dua pertimbangan perilaku kompulsif dan impulsif, maka Petrus nampaknya lebih cenderung sebagai pribadi yang impulsif. Dalam cerita-cerita Alkitab,
ia sering diceritakan sering bertindak spontan mengikuti kata hatinya tanpa memikirkan apa konsekuensi dan resikonya. Karena itu, ia juga sering diceritakan sebagai orang yang sering gagal dan merasa sedih. Sebagai contoh, Matius 26 ayat yang ke-33. Di sana Petrus mengatakan bahwa imannya tidak akan goncang oleh apapun. Demikian Matius 26 ayat 33. Petrus menjawabnya, biarpun mereka semua tergoncang imannya karena engkau, aku sekali-kali tidak. Tapi apa yang terjadi kemudian? Petrus menyangkal Yesus. Jadi pernyataan yang diberikan itu pernyataan sesaat dan tidak begitu dihayati dan dipikirkan sebelumnya. Demikian juga dalam bacaan kita hari ini ketika ia didorong oleh keinginan untuk segera memastikan apakah benar bahwa yang dilihatnya itu adalah Yesus. Tanpa pikir panjang ia meminta untuk berjalan di atas air untuk menghampirinya. Katanya, jika engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu, berjalan di atas air. Apakah bisa? Bisa. Petrus berjalan di atas air. Tetapi kemudian ketika angin bertiup datang menghampirinya, ia menjadi takut dan mulai tenggelam. Dan menariknya Bapak Ibu Saudara, ketika ia mulai tenggelam, segera ia meminta pertolongan Yesus. Kata Petrus, Tuhan, tolonglah aku. Jadi keyakinan dan keberserahan Petrus kepada Tuhan inilah yang menarik untuk kita ikuti. Ketika ia merasa takut dan hampir tenggelam, ia percaya akan kuasa Tuhan dan meminta pertolongannya. Dalam hidup sehari-hari, baik yang kita sadari ataupun tidak, mungkin kita juga terkadang melakukan sesuatu dengan terburu-buru, tanpa memikirkan konsekuensi atau akibat dari tindakan yang kita lakukan. Kita melakukan sesuatu dengan sembrono, karena kita lebih dikuasai oleh keadaan emosional kita. Akibatnya, kita gagal, kita sedih, dan merasa bahwa beban hidup semakin berat menekan. Hidup yang kita jalani kemudian terasa begitu melelahkan. Kita dikejar-kejar oleh bayang-bayang kesalahan, kecemasan, dan ketakutan. Di tengah keadaan yang demikian, baiklah dalam kerendahan hati, kita datang kepada Tuhan, meminta pertolongan. Kita tunduk dan berserah di hadapan Tuhan, seraya memohon, Tuhan, tolonglah aku. Hal yang kedua, melalui firman ini kita juga diyakinkan bahwa kehadiran Yesus dalam perahu hidup kita dapat menenangkan kembali angin, bahkan badai yang ganas sekalipun. Oleh karena itu, tidak akan sia-sia ketika kita mempercayai kuasa dan pertolongannya dan mempersilahkan Dia masuk dalam hidup kita. Lalu kita taruh segala harapan dan kehidupan kita kepadanya. Karena sesungguhnya Tuhan memang punya kuasa untuk menolong kita. Amin, saudara. Tuhan memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa.
Tuhan, mampukan kami untuk terus mempercayai akan kuasa dan pertolongan-Mu. Dan kami menyerahkan segala kehidupan kami hanya kepada-Mu. Dengan demikian kami dapat menjalani hidup ini dengan semangat dan sukacita. Kami juga hendak menaikkan doa sebagaimana yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita mengamini firman Tuhan dan kita jadikan pegangan hidup kita sehari-hari. Melalui Kidung Jemaat 378 bait 1, 2, dan 6. Bersama dengan umat Tuhan di seluruh muka bumi, marilah kita perbarui keyakinan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Ibu, bapak, dan saudara serta anak-anak yang dikasihi Tuhan, mari kita lanjutkan ibadah kita dalam hidup sehari-hari. Oleh karena itu, arahkan hati saudara kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya.
Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan dengan Roh Kudus menyertai Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak sekalian. Amin.